Waktunya bebas selagi tidak mengganggu kegiatan Bapak gitu. Kalau ada kegiatan, apalagi itu suatu kegiatan yang penting, jangan lakukan gitu, jangan lakukan. Ya. Ada lagi? Oh. Jadi mumpung Bapak di sini, jadi kalau keterangan yang menjelaskan ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini mewakili yang baru. Tadi kan gimana semua itu ada bahasa tadi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kan tidak ada kata mati kan, Ya. biar tahu semuanya gitu. Ya. Ya, so. Dan rata-rata Pak, kalau umumnya ya kan ada yang meninggal mengucapkan itu, bahkan sebelum kita ke pengeras suara juga dahulukan itu. Telah meninggal dunia Anu bin Anu dan Anu bin Fulan, Wajib lah. wajib gitu. Ini saya kembalikan lagi ke pembicaraan siang. Pada awal kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia tersebut Adam, sebelum Adam dihidupkan, baru tercipta wujudnya saja, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku. Nah, sabda ini, firman ini belum berlanjut. Aku ambil sebagian ruhku. Setelah ruhnya diambil, nah di sini terjadi sebuah komunikasi antara Tuhan dan ruh Tuhan. Semua diperbincangkan, semua dibicarakan. Dan apapun bentuk pembicaraannya itu ditulis, lalu dikitabkan. Dan kitab itu lebih dikenal dengan sebutan Lauh Mahfuz atau Lauhul Mahfuz, kitab hidup yang hanya diketahui oleh Tuhan dan ruh Tuhan. Setelah selesai perjanjian, lalu aku tiupkan dengan sebuah sabda, kun fayakun. Nah, setelah ruh Tuhan ini memasuki jasad Adam atau tubuh Adam, maka pada saat itu dimulailah sebuah kehidupan. Setelah kehidupan dimulai, Tuhan berfirman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpesan. Itu pesannya. Jadi dia tidak berpesan apapun di situ. Kamu harus mau, enggak begitu. Dia hanya berpesan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pada intinya, ingat, kamu harus kembali kepadaku. Intinya seperti itu intinya. Jadi inti daripada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pesan dari Tuhan untuk ruh Tuhan itu ketika sudah memasuki jasad Adam, bahwasanya hidup itu berasal dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Seperti itu. Entah bagaimana awalnya, saya sendiri kurang paham itu ya. Entah bagaimana awalnya, saya sendiri tuh kurang paham. Sangat langkah di antara kita yang mau pulang kepada Tuhan, yang mau pulang kepada Allah.
sekalipun ayatnya sangat jelas. Pesannya sangat jelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi enggan, bahkan tidak mau kembali kepada Tuhan. Maunya kembali ke surga. Karena di surga ada bidadari 41, ada sungai madu, ada kolam susu. Maunya kembali di sana. Sampai-sampai mempunyai banyak uang, itu dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang jompo demi untuk mendapatkan surga. Nah, ini parahnya. Padahal tempat kembalinya adalah Allah. Jadi suatu acuan, Pak. Surga itu jadi acuan. Enggak berhenti di situ. Sampai-sampai dibela-belain melakukan bom bunuh diri, ngebom masjid, ngebom gereja, ngebom hotel demi surga. Tapi sifat-sifat Tuhan yang ada di dalamnya tidak dikeluarkan. Inilah wa inna Seperti tidak boleh menfitnah, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh membenci, itu malah tidak dilakukan. Tapi syarat-syarat untuk penebusan surga dilakukan. Syarat-syarat untuk mendapatkan surga itu dilakukan, tapi perintah Tuhan tidak mau dilakukan. Itu salah satu bukti kalau seseorang itu tidak mau kembali ke Tuhan, maunya kembali ke surga. Yang namanya surga itu diukur dari amal ibadah. Kalau amal ibadahnya sehari, berarti kita tinggal di surga hanya sehari. Lebih dari sehari, keluar lagi dari surga. Habis kontrak. Benar, Pak. Kan begitu. Lalu surga itu kan imbalan dari apa yang kita perbuat. Nah, kalau kalau kebaikan yang kita perbuat hanya sehari, berarti imbalannya masuk surga kan hanya sehari. Ini yang lepas dari kesadaran kita. Padahal yang abadi, yang langgeng itu Allah. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah karena kita berasal dari Allah. Nggak mau milih surga, kan di surga ada bidadari. Oke. Di surga ada bidadari 41, cantik-cantik atau mungkin lebih dari 41, cantik-cantik, bahenol-bahenol, montok-montok. Oke. Tapi yang namanya ruh itu tidak berjenis kelamin. Gimana mau nikmatinnya? Terus buat apa bidadari itu? Nah, ya. Ruh itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan, itu ruh. Mengejar surga demi bidadari 41 untuk apa? Lah wong kelaminnya nggak ada. Nafsu juga nggak ada. Nafsu nggak ada. Ini bener, Pak, itu. Saya maaf ya, saya nengok, maaf, bukan memfitnah orang, yang realita. Saya pernah debat, emang keras ya debat. Maaf yang suka masjid ke masjid kan banyak ya. Jadi pandangan dia yang mungkin belum mencapai ini, mungkin IQ-nya saya juga maklum lah, baru didoktrin aja. Iya. Jadi dia udah didoktrin semacam kata itu. Jadi saya ibadah, pintu surga udah di depan muka saya. Oh, udah gede katanya. Udah gede. Kemarin Lebar. meninggal, ya kan? Kemarin meninggal. Saya ingin gali itu kuburannya ke surga enggak, saya ingin tahu tuh. Harusnya jangan begitu. Harusnya ketika dia meninggal, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi sorgaun. Karena dia Bukan, sorgaun, harusnya begitu. debat sama dia. Sudah sudah waktunya kita mengidolakan Allah. Sudah waktunya kita menuju hanya satu titik, yaitu Allah. Di dalam Allah ada surga. Di dalam surga belum tentu ada Allah. Iya, jadi lucu, kita itu lucu.
ayatnya hafal. Bahkan setiap kali ada tetangga meninggal kita selalu mengucapkannya. Tapi yang kita cari, yang kita kejar, yang kita idolakan surga. Pahala. Aduh, bagaimana kepriben itu? Nah, bagaimana? Sudah saatnya, sudah waktunya kita menuju Allah, mengidolakan Allah. Dan kita tidak akan pernah mengenal Allah jika kita belum mengenal hidup kita. Karena yang bisa mengenal Allah hanya hidup kita. Itu digambarkan, disejarahkan secara abadi di Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, Jibril pun tidak mampu mendampingi. Artinya yang bisa mengenal Tuhan adalah ruh Tuhan itu sendiri. Yang bisa mengenal Allah hanya utusannya, yaitu hidup. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan, ya kita harus mengenal hidup kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengenal hidup kita, pasti mengenal Tuhan. Jadi jembatan kita itu hanya hidup kita. Kalau dalam bahasa agamanya jembatan kita itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu bukan Muhammad. Nah, ini kan kebanyakan kan mengatakan tuh seperti itu. Jadi kemajajinya Pak, gitu, yang sudah terdahulu. Nah, ini kan dikembalikan tentang rasa kan gitu. Rasul yang dimaksud Rasulullah itu adalah Rohul Kudus atau Roh Suci atau hidup yang menempati semua makhluk. Jadi Rasulullah itu bukan hanya berada di dalam diri Muhammad, tapi juga berada di dalam setiap diri manusia. Kenapa kok diwajibkan bersolawat kepada Rasulullah? Karena hanya Rasulullah, hanya hidup kita yang bisa membawa kita kembali ke hadiratullah. Seperti itu. Jadi kalau kita beragama Islam dan suka bersolawat, ketika kita bersolawat kesadarannya jangan ke Mekah. Kejauhan, nggak nyambung. Kesadarannya adalah ke dalam diri, karena solawat itu diperuntukkan untuk hidup kita, karena hidup kita adalah utusan Allah atau Rasulullah. Seperti itu. Ya. Iya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersabda, jika kamu memandangku harus dari dua sisi. Satu sisi pertama sebagai Muhammad, sebagai Nabi. Satu sisi kedua sebagai Rasul, sebagai utusan. Kembali tentang surga. Nabi Muhammad bersabda, tidak seorang pun yang akan terselamatkan oleh amal ibadahnya. Itu Nabi yang mengatakan, itu Nabi loh. Tidak seorang pun yang bisa terselamatkan oleh amal ibadahnya. Artinya yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amal ibadahnya, kecuali ridho Allah. Jadi suatu ketika ada seorang umat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, benarkah jika aku melakukan atau melaksanakan amal ibadah aku akan mendapatkan surga? Nabi menjawab, tidak ada seorang pun yang terselamatkan oleh amal ibadahnya atau masuk surga kecuali
ridho Allah. Termasuk engkau sendiri tidak bisa, aku juga tidak. Itu ada hadisnya. Jadi jangan berbangga diri karena pernah beramal dan beribadah. Karena itu bukan jaminan jika tidak mendapatkan ridho Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan kita adalah ridho Tuhan. Tapi kalau kita belum mendapat pengampunan dari Tuhan, bagaimana mungkin ridho itu akan turun? Kalau ridhonya Roma Irama ada. Ya, ridho Roma. Jadi untuk bisa mendapatkan ridho Tuhan, jadi kita harus mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan pengampunan ya kita harus minta pengampunan. Caranya minta pengampunan kunci. Coba, karena itu bacaan kunci ada yang berbunyi kula nyuwun pangapura. Iya. Minta pengampunan, tapi minta pengampunannya bukan ke Tuhan. Kita tidak punya salah sama Tuhan, itu tidak punya dosa kita sama Tuhan. Kita tidak pernah punya salah sama Tuhan, kita tidak pernah punya dosa sama Tuhan, karena apapun yang kita lakukan adalah geraknya. Nah, itu. Bagaimana mungkin dia yang menggerakkan kok berdosa? Enggak. Iya. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang kita lakukan ini kan kehendaknya. Kok bisa disebut dosa? Lah wong dia yang menggerakkan. Kata orang Sunda lama, Pak, kersak dan kersaknya. Itu dia. Lalu di mana letak dosanya kalau seperti itu? Iya. Enggak ada. Artinya kita tidak punya dosa, tidak punya salah sama Tuhan. Salah kita, dosa kita adalah kepada hidup kita sendiri. Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita, bukan kepada Tuhan. Sebab itu Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Jadi minta pengampunannya itu kepada hidup kita sendiri. Kenapa kita harus minta pengampunan kepada hidup kita? Seumur hidup kita itu digendong, diteng-teng, disunggi sama hidup, tapi tidak bisa menyadari, tidak pernah menyadari. Itu kesalahan kita. Itu dosa kita. Ya? Iya, tapi kan kata-kata itu, Pak, umumnya, minta aja kamu pengampunan Allah. Nah ini, jadi ini kan kontroversi. Iya, nggak sinkron gitu antara hidup. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa, nggak tepat. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang terjadi, apapun kejadiannya, apapun yang kita lakukan, mau salah mau benar, ya, di mata umum itu gerak Tuhan. Kenapa kita harus punya dosa ya? Lah terus letak dosanya di mana? Lah wong geraknya dia. Semua geraknya dia. Letak dosanya di mana? Kesalahan kita adalah dengan hidup kita sendiri. Dosa kita adalah dengan hidup kita sendiri. Maka memohon ampunlah kepada hidup kita sendiri atas ketidaksadaran kita selama ini. Selama ini kita bisa bicara, bisa duduk, bisa bekerja, bisa beristri, bisa berpikir, bisa tidur dan lain sebagainya, itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Dan seumur hidup kita tidak pernah berpikir tentang hidup, tidak pernah mencari tahu. Nah itu letak salah kita, letak dosa kita. Coba kalau nggak ada hidup di dalam diri kita, kita adalah mayat. Kalau tidak ada hidup di dalam diri kita, tidak ada guru sejati di dalam diri kita, tidak ada Rasulullah di dalam diri kita, tidak ada ruh suci di dalam diri kita, kita itu bangkai yang hanya layak untuk dikubur. Kita bisa itu, bisa ini dan lain sebagainya. Bahkan sampai bisa menyebut ya Allah, itu karena ada hidup di dalam diri kita. Iya. Coba kalau nggak ada hidup, nggak bisa.
Yang menjadikan kita bisa beragama, bisa beribadah, bisa beramal itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Tapi kita tidak pernah mikirin hidup. Nah ini letak kesalahan kita, letak dosa kita. Bukan sama Tuhan, kalau Tuhan tidak tahu urusannya.